Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Vera. Ya, siang menjelang sore. Iya. Nah, Pak, sekarang kita akan melaksanakan praktek coaching. Di sini siapa yang akan memulai duluan? Ya, sama juga lah dengan kemarin bagaimana, Bu? Oke, baik Pak. Ya, supaya kita lebih seiring dengan kemarin, dengan teori kemarin. Ya, berarti Bapak Vera sebagai coachingnya, Maria sebagai coach dulu ya Pak ya. Iya. Oke, baiklah Pak. Kita 15 menit untuk Pak Vera berarti dimulai 246 246 sampai sampai berarti 3 lewat 1 ya Pak ya, 301. Iya, ya. Oke. Baik Pak, kita mulai. Hmm, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan? Iya. Oh, dari saya dulu ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada seorang guru mengatakan bahwa Ibu Maria Fitri Handayani ingin menemui saya. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Masalahnya itu saya juga penasaran apakah benar pernyataan Ibu yang kemarin itu, Bu Fira itu. Apakah benar atau bagaimana? Tidak Pak. Enggak. Apakah ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada kendala dengan pelajaran atau bagaimana? Oke. Apakah ada kendala dengan peserta didik atau bagaimana itu? Oke. Nah, begini Pak, sebelumnya mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya ya Pak. Iya, iya. Iya. Nah, begini Pak, sebenarnya saat ini saya sedang ada permasalahan di kelas. Oh, ada permasalahan di kelas. Oh, Iya. jadi sebenarnya ya sebelumnya saya juga minta maaf karena mengganggu waktu Ibu. Sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan dengan permasalahan yang ada di kelas itu? Ya, begini Pak, saya ingin permasalahan di kelas saya ini dapat terpecahkan sehingga setiap hari nanti tidak membuat kepala saya pusing gitu Pak dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini gitu. Iya. Kalau boleh tahu permasalahan yang Ibu hadapi dalam kelas itu seperti apa? Begini Pak Vera, di kelas saya mengajar siswa kelas 3. Nah, di sini ada salah satu siswa saya yang hampir setiap hari dia absen gitu, Pak. Nah, dia itu jarang sekali masuk. Padahal saat ini kan dia sudah kelas 3 gitu. Kehadirannya pun sedikit sekali gitu, Pak ya. Nah, akibatnya siswa tersebut banyak sekali ketinggalan pelajaran karena jarang sekali masuk kelas dan materi pelajaran pun setiap hari tentu ketinggalan. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Apakah ada Ibu tanyakan kepada peserta didik itu atau kepada siswa yang tidak hadir itu, apakah kendala-kendala mereka atau hambatan mereka untuk hadir atau apakah Ibu juga sudah bertanya kepada rekan sejawat apakah sama juga tidak hadir atau bagaimana? Nah, sudah
sebelumnya di sini saya sudah memanggil siswa tersebut gitu ya Pak ya. Nah, saya sudah memanggil siswa tersebut sebelumnya. Kemudian di sini saya juga sudah bertanya kepada teman guru mapel lainnya gitu. Apakah siswa tersebut absen itu pas mata pelajaran saya saja gitu atau dengan guru lain dia juga nggak hadir. Nah, ternyata sama anak tersebut juga jarang masuk kelas gitu pas mata pelajaran dengan guru lainnya gitu Pak. Kira-kira apa alasan mereka itu tidak hadir, Bu? Nah, itulah Pak ya. Saya sebelumnya sudah memanggil siswa tersebut. Nah, saya sudah berbicara dengan siswa tersebut dari hati ke hati. Saya tanya gitu, apa masalah dia? Saya tanya, kenapa dia sering tidak hadir ke sekolah gitu. Nah, ketika saya tanya, siswa tersebut hanya diam. Nah, hanya diam, termenung, tanpa mengatakan apa yang dia rasa saat itu gitu. Padahal saya sudah bertanya senyaman mungkin lah supaya anak tersebut maulah dia membuka terbuka gitu kan, mau membuka apa yang dia rasakan gitu Pak. Cuman dia masih belum bisa mengatakan. Karena anak-anak itu tertutup kemungkinan ya, Bu. Kemudian langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan supaya anak itu bisa berkomunikasi dan mereka itu mengungkapkan alasan mereka itu tidak hadir? Ya. Nah, sebelumnya saya pernah berbicara dengan wali kelasnya. Selain tadi saya memanggil siswa tersebut, bertanya dari hati ke hati. Nah, saya juga pernah berbicara dengan wali kelasnya. Nah, sama juga dengan guru mapel lain gitu kan, menanyakan bagaimana dengan siswa tersebut gitu ya Pak ya. Nah, di sini langkah yang akan saya lakukan itu karena selama ini saya belum menemukan titik terang. Nah, saya di sini akan berencana langkah saya ini saya akan berbicara kembali dari hati siswa tersebut. Saya akan panggil kembali siswa tersebut. Kemudian untuk berdua saja. Nah, saya coba lagi untuk membuat keadaan senyaman mungkin. Mana tahu nanti siswa ini mau terbuka menyampaikan alasannya kepada saya kenapa dia bisa sering tidak masuk. Nah, gitu. Dan saya juga berencana di sini untuk menelpon kembali orang tua siswa, Pak ya. Nah, karena sebelumnya saya juga pernah menelpon orang tua siswa. Kemudian ingin menyampaikan, ingin menanyakan apa alasan dari siswa ini sering tidak masuk sekolah gitu. Namun di sini ketika setiap saya nelpon orang tua, yang orang tua ini tidak mengangkat juga gitu Pak. Nah, tidak menjawab telepon saya gitu. Dan ketika saya WA pun orang tua pun tidak membalas. Nah, jadi rencana saya akan kembali memanggil orang tua tersebut. Kalau tidak juga bisa dia mengangkat, mungkin saya akan memberikan surat panggilan lah kepada orang tua si anak ini gitu. Selama ini siswa itu kan tertutup sifatnya. Kemudian sudah juga Ibu menghubungi orang tuanya. Yang Ibu hubungi orang tuanya itu apakah ada orang tuanya hadir ke sekolah atau belum pernah hadir? Nah, siswa ini karena permasalahannya ini dia sering tidak hadir ke sekolah dan siswa tadi tidak mau menyampaikan kepada saya apa penyebab dan alasannya. Nah, orang tua ini ketika saya telepon tadi kan tidak mengangkat dan juga tidak merespon gitu ya Pak ya. Nah, belum pernah datang ke sekolah gitu kecuali hanya sekedar misalnya ketika ada pertemuan itu mengambil rapor. Nah, seperti itu saja. Apakah Ibu pernah juga karena kan tadi Ibu hubungi dia tidak mengangkat, kemudian Ibu WA. Apakah ada respon dari WA Ibu itu atau bagaimana? Tidak ada responnya, tidak ada Pak. Cuma sekedar membaca saja gitu.
Nah, itu makanya di sini saya jadi pusing gitu kan, bagaimana solusinya gitu, karena sampai sekarang ini rasanya belum terpecahkan. Apakah ada rencana Ibu untuk, berkunjung ke rumah mereka atau bagaimana, Bu? Atau memang Ibu ingin diselesaikan di sekolah saja atau bagaimana? Nah, yang pertama di sini saya berencana terlebih dahulu menyelesaikan di sekolah saja. Nah, rencana saya adalah yang pertama tadi kan saya berbicara kembali dengan siswa tersebut dari hati ke hati bahwasanya, sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian MIT juga nih, Pak, ya, Iya kira-kira iya 1 minggu lagi. Nah, iya. saya akan berbicara dengan dia, memberikan, nasihat kepada anak tersebut, agar dia mau terbuka. Kemudian di sini yang kedua, saya berencana untuk mempersiapkan surat panggilan dulu kepada orang tua siswa tersebut. Nah, karena tadi kan responnya tidak ada kan, karena telepon tidak diangkat, WA tidak dibalas, maka saya akan memberikan surat panggilan kepada orang tua si anak ini. Nah, mungkin nanti, kalau orang tuanya datang ke sekolah kan bisa lebih nyaman lah kalau tatap muka gitu ya, Pak, ya, Iya iya. berbicara. Nah, selain itu rencana saya juga, eee, berbicara kembali kepada wali kelasnya. Nah, di sini kan, gunanya saya ingin mencari informasi lah, mana tahu dapat informasi dari teman-temannya mungkin ya, Pak, ya, dari Iya iya. sahabatnya mungkin. Iya Nah, iya. kenapa si anak ini tidak masuk gitu, apa alasannya, mungkin temannya tahu. Nah, itu rencana saya. Iya iya. Berarti itulah yang keinginan Ibu ya. Iya. Kemudian ini Bu, karena ini adalah satu kasus yang kalau menurut saya itu adalah kasus yang berat rasanya ya Bu. Mhm. Apa keinginan atau komitmen Ibu nantinya supaya peserta didik yang lain tidak terlibat? Karena ini kita khawatir yang lain juga ikut-ikutan. Mhm. Apalagi ya sekolah dasar itu si A itu belum belum pernah hadir katanya. Iya. Apa keinginan Ibu nantinya? Nah, di sini, saya berkomitmen di sini ya, Pak, ya, eee, saya akan ingin sekali menyelesaikan masalah ini, ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, agar si anak ini mau dia kembali masuk ke sekolah. Nah, tentunya, saya akan menyelesaikan ini dengan cara tadi, menyelesaikan masalahnya dengan si anak, kemudian memanggil dia, memanggil orang tuanya, dan kalau perlu saya akan berbicara juga dengan kepala sekolah, mana tahu nanti di sini kepala sekolah bisa memberikan masukan atau ide kepada saya agar bisa menyelesaikan masalah ini. Tuh. Begini Ibu, kadang-kadang tuh kepala sekolah itu kan juga sibuk, kemudian guru-guru wali kelasnya juga sudah, berupaya untuk menghubungi orang tuanya. Namun, ya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, tidak ada respon dari orang tuanya. Iya. Bagaimana langkah yang Ibu lakukan supaya, masalah ini benar-benar selesailah antara guru dengan siswa? Ya, Mmm, mungkin kalau memang tidak bisa diselesaikan di sekolah ya, Pak, ya, iya berarti di sini saya akan mencoba untuk, eee, keluar dari sekolah berarti maksudnya di sini mendatangi rumahnya. Nah, saya mengunjungi keluarga, bisa juga. Kemudian nanti saya akan melihat di sini mungkin ada permasalahan yang terjadi di rumah mungkin, yang menjadikan, ini faktor sehingga dia bisa seperti itu, gitu kan. Dengan adanya mungkin masalah di rumah mungkin, sehingga dia itu menjadi malas masuk ke sekolah. Nah, saya akan cari tahu itu, saya datangi keluarga, orang tua, dan bersilaturahmi, bertanya, dan sama-sama mencari solusi terbaik lah dari permasalahan si anak ini. iya. Kemudian Bu, terkadang anak ini ada juga Bu, dia tidak suka dengan guru pembelajaran ini, lalu mereka itu tidak masuk ruangan atau masuk kelas. Apakah Ibu ingin juga berkomitmen atau bersungguh-sungguh untuk bagaimana menarik simpati anak itu bisa belajar sama Ibu? Atau ada langkah-langkah Ibu atau bagaimana? Ya, kalau mengenai itu, kita bisa memberikan kepada siswa ini, eee, ibaratnya di sini
kita merangkullah siswa tersebut, mengajak siswa tersebut untuk kembali ke sekolah, meskipun kalau mungkin dia memang ada yang tidak suka dengan guru, tapi kan di sini kan siswa ini tidak hadir bukan hanya dengan satu mata pelajaran saja gitu kan Iya, Pak iya. kan, Iya. semua mata pelajaran gitu. Nah berarti apakah semua guru itu yang tidak dia sukai? Nah kita cari tahu di sini gitu ya. Nah, Iya, 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 iya. kita rangkullah siswa ini. Nah itu tadi kita akan bertanya kepada dia apa masalahnya sehingga dia tidak masuk ke sekolah gitu. Ya. Ya, terima kasih Ibu dengan waktunya yang tersedia dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu juga bisa saya terapkan di tempat sekolah saya juga. Karena itu sangat Iya. menarik sekali dan kasusnya rasanya itu adalah kasus yang sangat berat dan ini merupakan pengalaman bagi kita seorang guru dan perlu memecahkan masalah. Dan Ibu pun juga telah menyampaikan bagaimana cara memecahkan masalahnya. Mudah-mudahan siswa yang bermasalah itu menjadi kepada yang lebih baik. Harapan kita semua, seorang guru. Demikian Iya. Ibu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ya Pak karena sudah mendengarkan perasaan atau permasalahan saya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi pertama udah selesai ya Pak. Sekarang kita lanjut yang kedua. Berarti Ya, di sini yang akan menjadi coachnya saya, kemudian ya, Bapak yang coachingnya ya Pak ya. ya Bu. Oke. Uh, Baiklah Bapak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Apakah ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah kabarnya baik dan rasa-rasanya sudah kuat. Sepertinya Bapak Vera ingin menyampaikan suatu permasalahan sepertinya. Ya, ada satu masalah di lokal saya ini. Ya. Di... Apakah ada yang bisa saya bantu ya Pak? Apa yang ingin Bapak Vera dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Begini Bu, ada lokal yang saya ajar itu beberapa siswanya itu dalam mata pelajaran saya dia itu tidak masuk lokal, padahal paginya juga ada dia belajar itu. Namun jam pelajaran saya mereka tidak ada dalam ruang itu. Kata teman-temannya mereka itu ada di kantin katanya. Begitu. Nah, coba Pak Vera ceritakan situasi seperti apa yang saat ini Bapak hadapi secara rinci. Sebenarnya ini adalah pas jam pelajaran saya, mereka itu sudah mulai berangsur-angsur tidak masuk ruangan, malahan ada sekitar 5 menit atau 10 menit dia dalam ruangan itu dia tidak betah. Kemudian dia keluar dan dia itu duduk saja di kantin. Dan ada juga yang dari awal mereka itu ada sekitar 4 atau 5 orang itu mereka dari awal tidak ada kelihatan. Padahal di jam 1-2 atau jam awal-awalnya mereka itu ada di dalam. Pas jam pelajaran saya mereka itu sudah meninggalkan ruangan. Iya, iya. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa kali Pak kira-kira dia bolos pada jam mata pelajaran Bapak? Kalau dilihat dari absen ini sudah luar biasa ini, sudah 7 kali dia tidak masuk. Dia awalnya masuk kan bersama kita, kemudian di pas jam pelajaran berlangsung, ketika materi berjalan, dia itu keluar. Ada juga yang dari awal tidak masuk, ini udah 5 kali ada yang tidak masuk dari awal. Iya, iya. Hal apa yang membuat dia sering bolos ya Pak ya kira-kira? Yang membuat dia bolos itu boleh jadi dari segi mereka itu sudah jenuh karena pembelajaran siang, boleh jadi juga mereka itu merasa malas dengan belajar dengan saya mungkin karena
penjelasan yang begitu-begitu saja, atau boleh jadi ini kan kita kira-kirakan mereka itu boleh jadi kurang semangat dalam belajar itu, atau memang tidak ada termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi menurut Bapak itulah yang mempengaruhi anak tersebut bolos, gitu ya Pak ya? Boleh jadi itu yang disebabkan mereka itu tidak masuk ruangan. Iya, ya. Nah, sejauh ini langkah apa yang sudah Pak Vera lakukan terhadap anak ini gitu ya? Karena dia sering bolos masuk jam pelajaran Bapak ya Pak ya? Udah berapa kali tadi itu? Udah hampir Ada yang 5, ada yang 7. iya. Apa langkah yang sudah Bapak lakukan selama ini, Pak? Karena melihat situasi siswa yang tidak masuk ruangan, tentu saya mencari langkah-langkah atau strategi-strategi dalam pembelajaran. Yang pertama saya lakukan karena mereka itu mungkin jenuh karena cuaca panas atau kendala-kendala lain, saya coba belajar di lapangan. Kemudian juga karena mereka itu juga tidak betah juga di lapangan, saya cari lokasi yang membuat mereka itu nyaman. Karena lokasi yang membuat mereka itu nyaman biasanya di perpustakaan. Di situ banyak kipas angin, malahan ada AC-nya. Nah, kemudian juga masih juga mereka itu tidak tertarik dengan pembelajaran itu, saya coba juga dengan sistem mengganti metode pembelajaran. Juga mereka itu masih juga ada beberapa orang yang juga tidak tertarik dengan pembelajaran, saya coba juga dengan cara menanyakan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran itu. Sehingga mereka itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Karena ini adalah suatu rasanya mengganjal bagi saya sebagai guru dalam pembelajaran mereka itu di kelas. Langkah-langkah itulah yang saya lakukan untuk menumbuhkan daya tarik mereka mengikuti pembelajaran. Iya, bagus juga ya Pak ya. Banyak sekali tentunya langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan berarti ya terhadap si anak ini. Nah, karena tadi dia tidak bosan atau tidak mau masuk ke kelas itu karena panas mungkin berada dalam kelas atau Iya. hal lainnya karena Bapak mengajarnya jadwal siang, makanya Bapak ambil strategi atau langkah dengan membawa mereka ke lapangan gitu ya Pak Iya ya? iya iya. Nah, dari strategi yang Bapak berikan tadi, nah apakah sudah membuahkan hasil Pak? Atau sudah ada perkembangan? Kalau dilihat dari strategi yang dilakukan tadi itu, sepertinya juga bagus juga kan. Yang awalnya itu adalah banyak yang di luar, karena memakai strategi yang beragam itu, malahan sekarang ini mereka itu rata-rata sudah masuk ruangan. Hanya 1, 2 yang mereka itu alasannya adalah lama di luar dengan alasan-alasan yang masuk akal lah. Sehingga mereka itu memang belajar dalam ruangan jadinya. Iya. Oke. Menurut Bapak, langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan apalagi ya, Pak? Kalau saya yang menyaksikan peserta didik yang tidak belajar dengan saya, terutama jam pelajaran saya, kemudian di jam pelajaran yang lain juga mereka itu mengikuti, pas jam pelajaran saya tidak dia ikuti, langkah-langkah yang ingin saya lakukan adalah langkah selanjutnya mungkin menanyakan kepada peserta didik itu apa alasan mereka itu tidak mengikuti pembelajaran bersama saya. Kemudian saya juga menanyakan tentang ekonomi keluarganya. Apakah mereka itu dari keluarga yang bagaimana? Karena keluarga yang broken home mereka itu hal yang biasa. Namun keluarga yang baik-baik mereka itu akan juga menjadi baik. Itu ditanyakan itu. Karena kalau mereka itu keluarga broken home, mereka itu akan otomatis menganggap itu adalah tidak penting. Kalau keluarga baik-baik, mereka itu cemas dengan nilainya nanti atau apa-apanya berpengaruh atau dipanggil orang tuanya, mereka tuh takut itu. Tentu kita ingin tahu juga bagaimana keluarganya, bagaimana mereka itu dengan bermasyarakatnya, Iya. teman sebayanya. Iya, benar juga ya Pak ya. Nah,
Oke. Kemudian kira-kira menurut Bapak, apakah rencana yang Bapak berikan tadi akan mendapatkan tujuan tersebut? Kalau menurut saya, dari rencana yang saya inginkan itu, menanyakan langsung kepada mereka, tentu mereka itu akan menjawab, oh saya malas belajar dengan alasan ini itu. Tentu kita akan menukar metodenya. Kemudian rencana yang kedua itu dengan memang mengetahui tentang latar belakang orang tuanya. Sekiranya orang tuanya mereka itu adalah orang tua yang baik-baik, ternyata mereka itu melakukan perbuatan yang tidak baik, tentu kita harus mengkoreksi apa sebenarnya yang terjadi. Itu adalah langkah-langkah yang ingin saya lakukan ke depannya. Iya, benar ya Pak ya. Nah, selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Nah, apa komitmen dari Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan itu? Iya, ya. Begini, Bu. Komitmen saya terhadap rencana yang ingin saya lakukan itu adalah yang pertama sekali saya sangat berkomitmen seluruh yang saya ajarkan itu mereka itu jam pelajaran saya mereka berada dalam ruangan itu. Walaupun mereka itu hanya dalam ruangan itu tidur-tidur atau mereka itu hanya menggores-gores kertas saja. Yang jelas bagi saya adalah peserta didik yang saya ajar jumlahnya yang sekian itu mereka itu berada di ruangan. Kemudian yang kedua, komitmen saya adalah keluh kesah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik, saya akan upayakan mengatasi masalah itu. Sebab guru memaksakan kehendak mereka, sedangkan peserta didik itu tidak nyaman dengan kebiasaan kita, tentu mereka tidak nyaman jadinya dalam belajar. Maka dari itu, saya akan berupaya semaksimal mungkin kendala-kendala yang dia hadapi itu akan saya berikan solusinya. Kemudian yang ketiga, komitmen saya adalah kalau sekiranya dari keluarga yang broken home atau keluarga yang bermasalah, komitmen saya adalah atau masalah ekonomi keluarganya atau apapunlah masalah keluarganya, komitmen saya adalah bagaimana sekiranya masalah dari keluarganya itu diselesaikan. Kalau perlu dipanggillah orang tuanya bahwasanya anak ini adalah seperti ini dalam pembelajaran, khawatir kita ke depannya kalau dilanjutkan anak ini maka hal yang tidak kita inginkan akan terwujud. Untuk itu kerjasama antara guru dan orang tua itu adalah suatu hal yang saya aruskan untuk dilaksanakan. Itu komitmen saya, Bu. Iya, banyak sekali berarti ya Pak ya komitmen Bapak terhadap siswa gitu ya Pak ya. Nah, di antara banyaknya komitmen tadi, nah di sini apakah di sini Bapak butuh bantuan mungkin untuk mewujudkan rencana dari komitmen Bapak tadi gitu. Nah, kalau memang Bapak butuh bantuan, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam mewujudkan komitmen Bapak tadi? Dalam pembelajaran ini kita tidak bisa mandiri. Kita sangat butuh dengan rekan sejawat. Yang paling pondasi dasar dari rekan sejawat adalah guru yang sepayung dengan kita atau yang seampu dengan kita. Sesama guru agama menceritakan kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian kalau tingkatan SMA ini ada namanya guru bimbingan konseling. Kemudian juga bekerja sama dengan guru bimbingan konseling terhadap persoalan yang dihadapi oleh anak. Dan terakhirnya adalah kepada wali kelasnya. Karena ini adalah merupakan tampuk dari persoalan adalah diserahkan kepada wali kelasnya. Karena wali kelasnya itu adalah orang tuanya di sekolah. Itu. Ya, benar ya Pak ya. Nah, baiklah Bapak. Apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak?
yang kita dapatkan dari percakapan hari ini adalah Apakah Bapak berkaitan sudah merasa lega atau gimana gitu? Apakah Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak? dengan sedikitnya sudah membantu untuk menyelesaikan masalah. Ternyata inilah solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini. Sedikit banyaknya adalah sangat membantu atau meringankanlah beban persoalan yang saya hadapi. Iya. Dengan bercerita berarti ya Pak ya, permasalahan yang terasa tadi mungkin bisa membantu gitu ya Pak ya? Iya, ya. Oke. Nah, Pak, berarti di sini Bapak sudah mendapatkan apa yang dari yang Bapak inginkan? Memang benar yang saya inginkan itu adalah bagaimana memecahkan masalah dan berbagi dengan teman persoalan-persoalan yang saya hadapi. Oke, baik ya Pak ya. Oke. Nah, terima kasih ya Bapak karena sudah mau berbagi pengalaman, cerita, dan masalah yang Bapak hadapi. Nah, semoga pelajarannya gitu Pak ya, dan semoga tidak terulang kembali apa yang terjadi ini di kedepan harinya gitu ya Pak ya. Oke, baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baiklah Bapak, berarti udah selesai ya Pak ya. Waktu kita 15 menit. Iya. Iya, udah selesai ya Pak ya. Berarti kini sekarang kita ini masuk ke tahap selanjutnya, berarti refleksi lagi ya Pak ya. Iya. Ya, refleksinya dalam waktu 5 menit. Iya, ya. Berarti di sini rekamannya masih direkam kan Pak? Kata Ibu Ana tadi memang benar direkam. Ya, berarti kita masih merekam, belum dimatikan rekamannya berarti sekarang ya? Belum dimatikan, lanjutkan saja Bu. Oke, nanti di sini kita akan refleksi bagi layar. Maria dulu berarti ya Pak ya? Iya. Iya. Sebentar. Tiga 17 sampai 322 ya Pak? 17 sampai 322 ya? Iya. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum Bu. Ini. Belum Bu. Belum ya? Belum. Ada kendala Bu? Oke, ini sudah nampak Pak? Sudah. Sudah. Oke ya. Aduh. Ya udah kelihatan ya Pak ya? Sudah Bu. Nah, di sini refleksi diri Maria Fitri Andayani ya.
Yang kemarin pegang pelan ya. Ini yang kemarin ya, lampirannya. Oke. Nah, dari Maria tampil berarti ya Pak ya. Maria yang menilai berarti Ya. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Alhamdulillah ya Pak ya, selama percakapan tadi antara coach dan coaching berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya, Bu. Ibu tutup bagi layarnya. Tertutup? Tertutup Pak? Iya, tertutup. Ini tertutup lagi ya, tunggu dulu. Ini 8 ya Pak ya? Belum, Bu. Belum. Nih? Nah, baru kelihatan. Oke. Nah, alhamdulillah percakapan yang dilaksanakan tadi berjalan dengan baik, di mana Pak Vera sebagai coach mampu menjadi pendengar yang baik bagi coaching. Gitu. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Pak kira Pak? Yang perlu ditingkatkan. Percakapan dari coaching. Mungkin Yang perlu ditingkatkan adalah komitmen. Ditingkatkan adalah komitmen untuk menegakkan aturan yang ada. Untuk menegakkan aturan yang ada serta berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Oke, baik dengan teman sejawat. Ini yang perlu ditingkatkan. Berarti ini untuk punya Maria ya Pak ya? Iya. Oke. Selanjutnya. Karena punya Ibu di atas kan? Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum melakukan coaching? Dalam kondisi penuh. Tentu kita harus mempersiapkan fisik dan fisikis. Kita harus menyiapkan fisik dan fisikis. Kita persiapkan terlebih fisik dan psikis. Agar nanti akan selalu fresh kan. Nantinya selalu fresh. Fresh ketika mengadakan, ketika melakukan kegiatan. Praktek coaching Pak ya? Praktek ya. Atau ketika melakukan coaching. Iya, coaching. Oke.
Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu dengan belajar ya Pak ya. Belajar. Dari permasalahan. Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi. Belajar dari pengalaman yang telah terjadi. Saja ya Pak. Dan serta ingin mewujudkan tujuan yang kita inginkan. Serta ingin mewujudkan tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang kita inginkan. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, ini juga tuliskan umpan balik dari Koci. Nih, berarti apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang dirasakan adalah beban yang kita rasakan, beban persoalan yang kita hadapi. Beban persoalan yang kita hadapi, yang dihadapi, rasanya sangat membantu. Terasa sangat membantu. Ya, terasa sangat membantu. Dan persoalan dirasa lega atau penuh. Dan persoalan berdasarkan beban persoalan dihadapi terasa. Yang dirasakan adalah beban persoalan dihadapi terasa lebih lega gitu ya. Lebih lega ya. Terasa lebih lega. Dan sangat membantu. Dan sangat membantu dengan adanya coaching ini. Iya. Oke, itu saja ya Pak. Ya, itu saja. Oke, kita simpan berarti ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya berarti Pak Fira lagi yang menayangkan. Ya, waktu Pak Fira menayangkan lagi. Ya. Ini bermasalah sinyal, Bu. Ya. Bermasalah sinyal. Tunggu sebentar, Ibu. Oke. Atau Maria tolongkan, Pak. Maria tolongkan, Pak. Pak Fira. Ya, tolong bantu. Ini sinyal masalah, Ibu. Oke. Waktu kita 329 sebentar lagi ya Pak ya? 331, 333, 334. Oke. Bantu. Oke. Kucing hari ini. Nampak Pak Fira? Masih yang tadi juga, Bu. Masih yang tadi ya. Oke. Ini sudah kelihatan? Sudah. Oke, ganti namanya berarti.
Bapak Pera Sinaro ya Pak? Enggak usah Sinaro, enggak usah. Bapak Pera saja? Iya, SPDI. SPDI Pak? Iya. Oke. Nah, Oke. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Percakapan sudah sesuai dengan apa yang percakapan sudah berjalan dengan baik Dan sesuai? sesuai dengan apa namanya itu persoalan yang dihadapi itu apa namanya? Sesuai dengan situasi Situasi yang sesuai kita dengan hadapi. sesuai apa Pak? Sesuai dengan situasi yang dialami, sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang dihadapi. Oke. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki? Apa ya? Atau ditingkatkan? Ketegasan dalam menerapkan aturan. Menerapkan aturan ya Pak ya? Iya, ketegasan dalam menerapkan aturan. Ini sudah kembali ke ROM, Bu. Ya, ketegasan dalam menegakkan aturan. Menegakkan aturan. Oke, satu lagi Pak, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi freelance? Mempersiapkan, sama aja ya Pak ya? Ya, mempersiapkan. Mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental. Mental, oke. Oke, waktu kita sudah habis, Bu. Oke. Satu lagi, pertanyaannya apa yang dirasakan pada saat di coaching? Perasaan menjadi lebih lega ya Pak ya? Ya, lebih lega. Itu saja ya Pak ya? Ya, cukup itu saya. Oke, kita simpan. Oke. Oke, baiklah Bapak. Berarti karena waktu kita sudah habis, di sini kita matikan dulu rekamannya Pak. Ya, dimatikan rekaman dulu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Kita matikan rekamannya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Vera. Di sini saya akan memberikan umpan balik dari hasil percakapan coaching kita tadi. Dimana di sini pertama saya menjadi coachnya dan Bapak yang menjadi coachnya. Skenarionya adalah di sini saya bercerita kepada Bapak Vera bahwasannya di sekolah saya, yaitu di kelas yang saya ajar kelas 3, itu ada salah satu siswa yang sering tidak masuk sekolah. Nah, inilah permasalahan yang akan saya ceritakan kepada Bapak. Baiklah, untuk umpan baliknya di sini, pertama kita melakukan coaching itu menggunakan alur tirta. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu dari tujuan, dimana di awal percakapan kita, yaitu saya melihat di sini Bapak itu tidak menanyakan
tujuan dan hasil yang ingin diperoleh dari percakapan kita. Nah, itu Bapak belum menanyakan tujuan dan hasil yang ingin diperoleh. Kemudian selanjutnya yang kedua itu identifikasi. Nah, di sini saya melihat Bapak telah melakukan itu atau menerapkan identifikasi, di mana di sini ada menggali situasi yang dihadapi. Nah, tadi Bapak menanyakan permasalahan apa yang tengah saya hadapi. Nah, itu sangat bagus sekali karena sudah sesuai dengan urutan dari alur tirta, yaitu identifikasi. Selanjutnya itu yang ketiga, masuk ke R, rencana aksi. Nah, setelah Bapak menanyakan situasi atau masalah yang saya hadapi, Bapak tadi selanjutnya itu memberikan pertanyaan kepada saya, yaitu mengenai apa rencana yang akan saya lakukan ke depannya atau langkah yang akan saya lakukan supaya siswa ini dapat kita ketahui apa permasalahan yang dihadapinya sehingga dia tidak mau masuk ke sekolah. Nah, itu sudah masuk ke alur tirta, yaitu bagian rencana aksi. Nah, itu telah Bapak tanyakan kepada saya. Kemudian selanjutnya itu bagian dari tanggung jawab. Nah, setelah rencana aksi itu tadi saya melihat dan saya mendengar Bapak menanyakan komitmen saya terhadap siswa ini. Nah, bagaimana saya berkomitmen atau bertanggung jawab atas rencana yang telah rencana yang akan saya lakukan gitu ya. Nah, ini sudah bagus sekali ya Pak ya, karena sudah melangkup dalam alur tirta. Nah, jadi menurut saya di sini peran Bapak sebagai coach itu sudah bagus karena Bapak sudah mampu memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan kepada saya, di mana pertanyaan tersebut itu sudah masuk ke dalam alur tirta yang kita gunakan dalam coaching. Nah, dan untuk pertanyaan yang Bapak sampaikan pun itu pertanyaannya sudah bagus ya, karena dengan adanya pertanyaan yang Bapak berikan itu mampu untuk membuat saya menemukan sendiri masalah yang saya hadapi gitu ya. Nah, itu adalah terima kasih masukannya Bu. Hal yang bagus, dan di sini itu sangat oke Bu. Baiklah, terima kasih Bu Maria yang telah mampu melakukan coaching pada hari ini dan sangat luar biasa. Namun ada beberapa masukan dari saya mungkin untuk kita ke depannya demi lebih baik. Kalau penyampaiannya sangat luar biasa. Kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin dilihat dari alur tirta itu sudah sangat luar biasa alur tirta itu. Kemudian dari alur tirta itu seharusnya Ibu Maria memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berbobot. Itu yang tidak kelihatan kemarin. Supaya memancing koci untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dia rasakan.
pertanyaan-pertanyaan dasar yang seakan-akan itu adalah pertanyaan yang mereka itu ingin mengungkapkan perasaannya. Itu yang tidak kelihatan kemarin. Dan yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Dan alur yang Ibu pakai itu sudah sesuai dengan alur cerita yang kita inginkan. Tapi pertanyaan dasar dan memancing koci itu belum kelihatan. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan ini yang saya perhatikan dari Ibu sikap fokus kepada koci. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebab ketika koci menyampaikan permasalahan sehingga dia merasa nyaman dan terbuka dalam hal masalah tersebut. Kalau sekiranya coach itu menumbuhkan sifat fokus terhadap koci. Kalau sekiranya mereka itu tidak fokus, maka koci itu agak merahasiakan. Kalau dia fokus dan dia menyampaikan maksud dan tujuannya, maka koci akan terbuka dalam masalah-masalah yang mereka rasakan. Dan malahan masalah pribadinya akan dia sampaikan secara detail. Karena sifat fokus yang dimilikinya tersebut. Kemudian yang ketiga yang saya lihat secara penuh permasalahan yang sedang dihadapi oleh koci, kehadiran coach sangat membantu menyelesaikan masalah. Artinya adalah kehadiran coach terhadap koci tersebut ia benar-benar meringankan lah. Seperti yang disampaikan oleh ibu yang tadi, yang permasalahan ibu tadi itu, rasa lega lah rasanya yang menghadapi masalah itu. Kemudian koci akan menyampaikan masalahnya itu dan beban fikirannya menjadi nyaman dan tentram dan tidak menjadi masalah lagi. Oh, ternyata ini adalah masalah-masalah yang biasa dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian yang keempat, coach sebaiknya menghindari diri dari tidak menyampaikan solusi. Karena coach itu hanya sekedar bertanya, bukan memberikan solusi. Kalau sekiranya memberikan solusi itu kan kita tidak melakukan coaching jadinya. Sehingga saya perhatikan kemarin tadi itu adalah ibu terkadang memberikan solusi terhadap masalah itu. Karena yang kita harapkan kan coach itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, memancing coaching untuk menyampaikan apa masalahnya. Kita bukan memberikan solusi, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing mereka. Mudah-mudahan ke depannya ini adalah sebagai masukan untuk bisa kita tingkatkan melakukan coaching ini. Dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saya tujuan saya untuk menyampaikan. Dan penyampaian ibu yang telah ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Dan alur ceritanya juga sesuai. Kemudian apa yang ibu tanyakan itu sudah mengenai sasaran yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.